Sahabat pelita Qurani, pernahkah kamu merasa lelah menjadi orang baik? Sementara dunia seakan tidak peduli saat niatmu tulus, langkahmu jujur, namun balasan yang datang justru luka dan kekecewaan. Di titik itu, banyak orang mulai bertanya dalam hati, untuk apa terus berbuat baik? Namun disitulah letak ujian sesungguhnya, karena kebaikan yang murni tidak lahir dari tepuk tangan manusia, melainkan dari hati yang terjaga oleh iman. Kebaikan sejati selalu bermula dari hati. Hati adalah pusat dari segala niat, sikap, dan keputusan. Ketika hati bersih, maka tutur kata menjadi lembut, tindakan menjadi jujur, dan perilaku memancarkan ketenangan. Sebaliknya, hati yang kotor akan melahirkan sikap keras, mudah marah, dan cenderung menyakiti. Maka menjaga hati bukan perkara kecil. Ia adalah pondasi utama dari akhlak yang mulia. Hati yang terjaga adalah hati yang hidup bersama kesadaran akan Allah. Ia tidak mudah goyah oleh pujian, tidak runtuh oleh celaan, dan tidak berubah oleh perlakuan manusia. Orang dengan hati seperti ini berbuat baik bukan karena ingin dipuji, melainkan karena ia tahu Allah melihat setiap gerak dan niatnya. Saat tidak ada yang menghargai, hatinya tetap tenang. Saat disakiti, ia memilih bersabar, karena ia yakin nilai kebaikan tidak diukur oleh manusia, tetapi oleh Allah. Menjadi baik di tengah dunia yang keras memang tidak mudah. Ada saatnya kita merasa ingin membalas perlakuan buruk dengan keburukan yang sama. Namun hati yang terjaga akan menahan diri. Ia berbisik lembut, tetaplah baik meski itu berat, sebab hati seperti ini memahami bahwa keburukan orang lain tidak layak merusak cahaya di dalam dirinya. Ia memilih menjaga akhlak, bukan memenangkan ego. Hati juga perlu dirawat. Sebagaimana tubuh dirawat, ia dirawat dengan dizikir, dengan doa, dengan membaca Al-Quran, dan dengan memperbanyak istighfar. Ketika hati sering mengingat Allah, ia akan lebih lapang menghadapi kehidupan. Masalah tetap datang, ujian tetap ada, tetapi respon kita menjadi berbeda. Kita tidak mudah meledak, tidak cepat putus asa, dan tidak kehilangan arah. Dari hati yang terjaga inilah kebaikan mengalir dengan alami. Perlu kita sadari, kebaikan yang lahir dari hati yang bersih akan terasa meski tanpa kata-kata. Orang akan merasakan ketulusan dalam sikapmu, ketenangan dalam kehadiranmu, dan kehangatan dalam ucapanmu. Inilah cahaya akhlak. Ia tidak menyilaukan, tetapi menenangkan, tidak berisik, tetapi berpengaruh. Dan cahaya itu tidak mungkin muncul dari hati yang dibiarkan gelap. Maka jika hari ini kamu merasa lelah berbuat baik, jangan buru-buru berhenti. Periksa kembali hatimu. Jaga ia dengan iman dan kesabaran. Karena selama hatimu terjaga, kebaikanmu tidak akan sia-sia. Bisa jadi hari ini manusia tak melihatnya, tetapi kelak Allah akan membalasnya dengan cara yang jauh lebih indah. Tetaplah menjadi baik, karena semuanya berawal dari hati yang dijaga olehnya. Akhlak yang baik adalah bukti hidup dari keimanan yang tertanam kuat. Ketika seseorang benar-benar mengenal Allah, ia akan berhati-hati dalam bersikap. Ia takut menyakiti, takut berbuat zalim, dan takut meremehkan orang lain. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia sadar bahwa setiap perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban. Inilah mengapa akhlak tidak bisa dipisahkan dari iman. Keduanya saling menguatkan dan saling membuktikan. Iman bukan sekadar rajin ibadah, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Percuma salat panjang jika lisan masih melukai. Percuma doa dipanjatkan jika hati masih dipenuhi kebencian. Akhlak yang buruk adalah tanda bahwa iman sedang sakit, atau setidaknya sedang melemah. Karena iman yang sehat akan melahirkan kesabaran, kelembutan, dan rasa kasih sayang. Orang yang imannya kuat akan tetap menjaga akhlaknya meski dalam keadaan tertekan.
Saat marah, ia menahan diri. Saat dihina, ia memilih diam. Saat disakiti, ia tidak serta-merta membalas. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena ia ingin menjaga hubungannya dengan Allah lebih dari sekadar meluapkan emosi sesaat. Ia paham bahwa harga dari keimanan adalah pengendalian diri. Akhlak juga menjadi pembeda antara orang beriman dan orang yang hanya tampak baik di luar. Kebaikan yang lahir dari iman tidak bergantung pada suasana hati. Ia konsisten, tetap baik saat senang maupun sedih, saat lapang maupun sempit. Sebab sumbernya bukan perasaan, melainkan keyakinan. Keyakinan bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, dan Maha adil dalam membalas setiap perbuatan. Rasulullah sendiri menegaskan bahwa salah satu misi utama beliau diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini menunjukkan betapa tinggi kedudukan akhlak dalam Islam. Bahkan, akhlak yang baik bisa menjadi sebab beratnya timbangan amal di hari akhir. Senyum tulus, ucapan lembut, dan kesabaran yang kita anggap sepele bisa bernilai besar di sisi Allah. Seringkali kita sibuk memperbaiki penampilan luar, tetapi lupa memperbaiki sikap. Padahal manusia mungkin terkesan dengan apa yang terlihat, namun Allah menilai apa yang tersembunyi di hati dan tercermin dalam perbuatan. Akhlak adalah bahasa iman yang paling jujur. Ia tidak bisa dipalsukan dalam waktu lama. Saat iman melemah, akhlak pun ikut runtuh. Maka jika kita ingin memperbaiki akhlak, jangan hanya fokus pada perilaku luar. Perkuatlah iman di dalam hati. Perbanyak mengingat Allah, luruskan niat, dan jaga hubungan dengannya. Karena ketika iman tumbuh subur, akhlak akan mengikuti dengan sendirinya. Dan saat akhlak menjadi baik, itulah tanda bahwa iman sedang bercahaya. Sudah sabar, tapi dianggap lemah. Sudah baik, tapi dibalas dengan sikap dingin, bahkan menyakitkan. Di saat seperti itu, hati mulai bertanya, masih pantaskah aku bertahan menjadi baik? Dan disitulah nilai kebaikanmu sedang diuji dengan sungguh-sungguh. Berbuat baik ketika dibalas baik itu mudah. Semua orang bisa melakukannya. Namun tetap menjaga akhlak saat disakiti, itulah derajat yang tidak semua orang mampu mencapainya. Kebaikan sejati justru terlihat saat kita punya alasan kuat untuk membalas, tetapi memilih untuk menahan diri. Bukan karena takut, melainkan karena iman dan kesadaran bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar. Seringkali rasa sakit datang bukan dari orang asing, melainkan dari orang yang kita percaya, dari orang yang pernah kita tolong, kita bantu, bahkan kita doakan. Luka seperti ini jauh lebih perih. Namun hati yang terjaga akan belajar menerima kenyataan bahwa manusia bisa berubah, sementara Allah tidak pernah berubah. Ketika manusia mengecewakan, Allah tetap setia melihat setiap niat dan perjuangan hambanya tetap menjadi baik. Bukan berarti membiarkan diri diinjak-injak. Ada perbedaan antara sabar dan membiarkan kezaliman terus terjadi. Kita boleh menjaga jarak, kita boleh melindungi diri, tetapi jangan sampai hati kita ikut rusak. Jangan biarkan keburukan orang lain mengubah siapa diri kita sebenarnya. Karena saat kita membalas keburukan dengan keburukan, saat itu kita sedang kalah oleh keadaan. Orang yang memilih tetap baik di tengah luka sedang menjaga cahaya dalam hatinya. Ia paham bahwa kebaikan adalah prinsip hidup, bukan reaksi sesaat. Ia sadar bahwa membalas dengan amarah hanya akan menambah gelap, bukan menyelesaikan masalah. Maka ia memilih jalan yang lebih berat, namun lebih mulia: memaafkan, atau setidaknya tidak menyimpan dendam. Allah Maha mengetahui setiap air mata yang jatuh diam-diam, setiap perasaan yang dipendam, setiap kebaikan yang tidak dihargai. Semuanya tercatat rapi. Tidak ada satupun yang terlewat. Bisa jadi hari ini kamu merasa kalah, merasa bodoh,
karena terus menjadi baik. Namun di sisi Allah, kebaikan itu sedang disimpan sebagai pahala yang kelak akan kembali dengan cara yang tak terduga. Banyak orang berubah menjadi keras karena terlalu sering terluka. Namun hati yang beriman akan memilih tetap lembut, meski pernah disakiti, bukan karena tidak belajar dari pengalaman, tetapi karena ia tidak ingin kehilangan akhlaknya. Ia belajar untuk lebih bijak, lebih selektif, namun tetap menjaga niat baik dalam dirinya. Tetap baik saat tidak dibalas baik adalah bentuk keikhlasan tingkat tinggi. Itu tanda bahwa kita berbuat bukan untuk manusia, tetapi untuk Allah. Dan saat niat sudah lurus, maka penilaian manusia tidak lagi menjadi beban. Cukup Allah yang tahu. Itu sudah lebih dari cukup. Akhlak yang baik memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia membuka pintu-pintu kebaikan yang tidak pernah kita duga. Orang yang jujur akan dipercaya. Orang yang sabar akan ditolong. Orang yang rendah hati akan diangkat derajatnya. Semua ini adalah bentuk rezeki. Meski sering tidak disadari, rezeki bukan hanya tentang uang, tetapi juga ketenangan hati, hubungan yang baik, dan kemudahan dalam urusan hidup. Allah mencintai hambanya yang berakhlak mulia. Ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Bisa jadi bukan dengan harta berlimpah, tetapi dengan rasa cukup yang menenangkan. Hati yang lapang adalah rezeki besar. Tidur yang tenang adalah rezeki mahal. Jauh dari masalah yang berlarut-larut juga termasuk rezeki yang tak ternilai. Akhlak mulia membuat hidup terasa ringan. Orang yang tidak suka dengki tidak akan sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Orang yang tidak pendendam tidak membawa beban berat dalam hatinya. Orang yang terbiasa bersyukur akan selalu menemukan alasan untuk bahagia. Semua ini membuat langkah hidup lebih mudah, karena hati tidak dipenuhi hal-hal yang menguras energi. Dalam hubungan sosial, akhlak adalah jembatan. Sikap ramah, ucapan yang baik, dan kejujuran akan membuka banyak pintu. Banyak peluang datang bukan karena kita pintar berbicara, tetapi karena orang merasa aman dan nyaman dengan sikap kita. Akhlak yang baik seringkali mendatangkan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada orang yang membantu bukan karena kewajiban, tetapi karena tersentuh oleh kebaikan. Ketika menghadapi masalah, akhlak juga berperan besar. Orang yang sabar tidak mudah panik. Orang yang tawakal tidak mudah putus asa. Orang yang ikhlas tidak berlarut-larut dalam penyesalan. Semua sikap ini membuat seseorang lebih kuat menghadapi ujian. Dan kekuatan batin inilah yang sering menjadi sebab datangnya jalan keluar. Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun. Setiap sikap baik yang kita jaga, setiap lisan yang kita tahan, setiap emosi yang kita kendalikan, semuanya bernilai. Bisa jadi hari ini kamu belum melihat hasilnya, namun akhlak yang baik adalah investasi jangka panjang. Ia akan berbuah pada waktu yang paling tepat, dengan cara yang paling indah. Maka, jika kamu ingin hidup yang lebih mudah, jangan hanya fokus memperbaiki keadaan luar, perbaiki juga sikap dan hatimu. Jaga akhlak dalam kondisi apapun, karena seringkali kemudahan hidup bukan datang setelah segalanya sempurna, tetapi datang ketika akhlak kita dijaga. Tetaplah menjadi baik, karena dari sanalah pintu-pintu rezeki dan pertolongan Allah dibukakan. Rasulullah dikenal sebagai pribadi yang lembut dalam tutur kata dan sikap. Bahkan kepada orang yang memusuhinya, beliau tetap menjaga adab. Ketika disakiti, beliau bersabar. Ketika dihina, beliau diam. Ketika memiliki kekuasaan untuk membalas, beliau justru memaafkan. Semua itu dilakukan bukan karena beliau tidak mampu membalas, tetapi karena beliau ingin mengajarkan bahwa kebaikan lebih tinggi nilainya daripada kemenangan sesaat. Akhlak Rasulullah lahir dari kedekatan beliau dengan Allah. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin lembut pula hatinya kepada manusia. Beliau tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Beliau duduk bersama orang miskin, mendengarkan keluh kesah mereka, dan memperlakukan semua dengan penuh hormat. Tidak ada kesombongan dalam dirinya,
meski beliau adalah manusia paling mulia. Meneladani Rasulullah bukan berarti harus menjadi sempurna, tetapi berusaha mengikuti jejak beliau sedikit demi sedikit, mulai dari hal sederhana, menjaga lisan, menepati janji, bersikap jujur, dan berlapang dada. Saat kita gagal, kita bangkit lagi. Saat emosi menguasai, kita belajar menahan diri. Karena meneladani Rasulullah adalah proses, bukan hasil instan. Rasulullah juga mengajarkan bahwa akhlak yang baik adalah amal yang paling berat timbangannya di hari kiamat. Ini menunjukkan betapa besar nilainya di sisi Allah. Terkadang kita meremehkan senyum, ucapan baik, atau kesabaran kecil. Padahal bisa jadi itulah amal yang menyelamatkan kita kelak. Akhlak bukan pelengkap, melainkan inti dari ajaran Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, meneladani akhlak Rasulullah berarti tetap adil meski sedang marah, tetap jujur meski sedang rugi, dan tetap lembut meski sedang terluka. Ini memang tidak mudah, namun setiap usaha kecil untuk meniru beliau akan bernilai besar di sisi Allah. Bahkan niat untuk menjadi lebih baik pun sudah dicatat sebagai kebaikan. Ketika dunia terasa keras dan manusia semakin egois, akhlak Rasulullah menjadi penyejuk. Ia mengingatkan kita bahwa menjadi baik bukan berarti kalah, tetapi sedang menjaga nilai diri. Bahwa memaafkan bukan berarti lupa, tetapi memilih tenang. Bahwa bersabar bukan berarti diam, tetapi percaya pada keadilan Allah. Maka jika kamu merasa bingung bagaimana harus bersikap di tengah kehidupan yang penuh ujian, lihatlah kembali kepada akhlak Rasulullah. Jadikan beliau sebagai cermin dan arah. Karena siapapun yang mengikuti jejak beliau tidak akan tersesat. Tetaplah menjadi baik, sebagaimana Rasulullah mengajarkan dengan seluruh hidupnya. Di zaman ketika banyak orang berlomba menampilkan amal, kebaikan yang tersembunyi menjadi sesuatu yang langka. Padahal kebaikan yang dilakukan diam-diam memiliki nilai yang sangat tinggi. Ia terjaga dari ria, terhindar dari keinginan dipuji, dan bersih dari ketergantungan pada penilaian manusia. Orang yang mampu berbuat baik tanpa ingin diketahui sedang melatih hatinya untuk benar-benar ikhlas. Kebaikan tersembunyi biasanya lahir dari hati yang matang, hati yang tidak lagi haus pengakuan. Ia merasa cukup jika Allah saja yang tahu. Ia tenang meski tidak disebut, dan tidak gelisah meski dilupakan. Orang seperti ini memahami bahwa pujian manusia tidak menambah pahala, dan celaan manusia tidak mengurangi nilai amal. Yang terpenting hanyalah penerimaan dari Allah. Seringkali kebaikan yang paling berat justru adalah kebaikan yang tidak terlihat. Menahan amarah ketika sendirian, memaafkan tanpa menyampaikan, membantu tanpa memperkenalkan diri, mendoakan orang yang menyakiti kita tanpa pernah ia tahu. Semua ini tidak mudah karena ego manusia ingin diakui. Namun disitulah letak kemuliaannya. Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Tidak ada satu niat pun yang luput dari penglihatannya. Kebaikan yang dilakukan dalam sunyi justru memiliki tempat khusus di sisi Allah. Ia mungkin tidak berbuah hari ini, tidak terasa esok, tetapi kelak akan muncul sebagai penolong di saat kita paling membutuhkannya. Kebaikan tersembunyi juga menjaga hati tetap lembut. Ketika kita tidak menggantungkan amal pada respons manusia, kita akan lebih stabil secara emosi. Kita tidak mudah kecewa karena tidak dipuji, dan tidak mudah sakit hati karena tidak dihargai. Hati menjadi lebih tenang karena orientasinya lurus Allah semata. Ada kalanya Allah sengaja menyembunyikan balasan dari kebaikan kita, bukan karena dia lalai, tetapi karena dia ingin menyimpannya untuk waktu yang lebih tepat. Bisa jadi balasannya bukan berupa materi, tetapi berupa ketenangan, dijauhkan dari musibah, atau diberi kekuatan saat menghadapi ujian berat. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang sering tidak kita sadari. Ketika kamu merasa kebaikanmu seolah tidak berarti apa-apa,
jangan berhenti. Bisa jadi kebaikan itu sedang bekerja di tempat yang tidak kamu lihat, di dunia ini atau di akhirat nanti. Ingatlah, yang paling berharga dari sebuah kebaikan bukanlah pengakuan manusia, tetapi keikhlasan di hadapan Allah. Maka latihlah dirimu untuk tetap berbuat baik, meski tidak ada yang melihat. Tetap menolong, meski tidak dikenal. Tetap mendoakan, meski dilupakan. Karena kebaikan yang tersembunyi adalah cahaya yang tidak padam. Ia mungkin tidak bersinar di mata manusia, tetapi ia terang di langit, dicatat, dan dijaga oleh Allah dengan penuh cinta. Di dunia, akhlak yang baik membuat seseorang mudah diterima. Kehadirannya menenangkan, ucapannya menyejukkan, dan sikapnya menghadirkan rasa aman. Orang dengan akhlak mulia tidak perlu banyak bicara untuk dihormati, cukup dengan sikapnya. Orang lain akan menaruh respek. Inilah cahaya yang bekerja tanpa suara, namun mampu mengubah suasana dan hati banyak orang. Akhlak juga menjadi pelindung di saat sulit. Ketika masalah datang, orang yang menjaga akhlaknya tidak kehilangan arah. Ia tetap jujur meski terdesak, tetap sabar meski diuji, dan tetap rendah hati meski memiliki kuasa. Semua itu membuatnya selamat dari banyak kerusakan yang sering terjadi karena emosi dan nafsu yang tidak terkendali. Akhlak yang baik menjadi pagar yang melindungi hidupnya. Di akhirat kelak, cahaya akhlak akan tampak lebih nyata. Setiap kesabaran, kejujuran, dan kebaikan yang kita jaga akan berubah menjadi penolong. Bisa jadi amal besar yang kita banggakan tidak seberat akhlak yang kita anggap sepele. Senyum tulus, memaafkan dengan ikhlas, menahan amarah, dan menjaga lisan bisa menjadi sebab keselamatan di hadapan Allah. Akhlak yang baik juga akan menjadi saksi bahwa iman pernah hidup dalam diri kita. Ia menjadi bukti bahwa kita berusaha menundukkan ego dan mengikuti petunjuk Allah. Meski tidak sempurna, usaha untuk tetap baik di tengah godaan dunia adalah nilai yang sangat tinggi. Allah tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kejujuran dalam berusaha. Hidup ini penuh pilihan. Setiap hari kita dihadapkan pada kesempatan untuk bersikap baik atau sebaliknya. Akhlak yang baik adalah pilihan yang kadang terasa berat, tetapi selalu berakhir dengan ketenangan. Mungkin kita lelah hari ini, mungkin kita kecewa, namun cahaya itu tidak pernah padam selama kita terus menjaganya. Ketika dunia terasa semakin gelap, jangan ikut memadamkan cahaya di dalam hatimu. Jadilah orang yang tetap baik, meski keadaan tidak baik. Karena satu hati yang bercahaya bisa menerangi banyak hati lainnya. Dan bisa jadi kebaikan kecil yang kamu jaga hari ini menjadi alasan Allah memberikan cahaya yang besar kelak. Maka tetaplah menjadi baik, bukan karena manusia pantas menerimanya, tetapi karena hatimu pantas dijaga. Biarlah akhlak menjadi cahaya yang menuntunmu di dunia dan menjadi bekal yang menerangimu di akhirat. Karena pada akhirnya yang akan menemani kita pulang bukanlah apa yang kita miliki, tetapi siapa diri kita di hadapan Allah.